warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa memaparkan materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen kita. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak dosen saya mohon izin menyampaikan materi, serta kepada teman-teman mohon disimak dan didengar. Untuk itu mohon izin Bapak dosen, bisa lihat kita slide pertama, zakat dan pajak. Apa sih zakat dan pajak itu? Kita bahas. Lihat pada slide. Yang pertama itu zakat. Yang pertama ada bagian tertentu, kedua harta seseorang, ketiga wajib dikeluarkan. Tanda bintang sebagai tanda syukur dan sebagai pembersih harta diri sendiri. Saya ulangi, harta serta diri. Yang ketiga ada perintah, yang keempat ada perintah Allah, kelima ada kepentingan orang lain, kelima sesuai dengan kadarnya. Lanjut ke slide berikutnya, pajak. Yang pertama kewajiban material, kedua seorang warga negara, ketiga menurut ukuran yang telah ditentukan, keempat mengenai kekayaan dan pribadi, kelima untuk membiayai pengeluaran negara. Persamaan dan saya ulangi, persamaan zakat dan pajak. Pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi yang bersangkutan. Sedangkan perbedaan zakat dan pajak. 1. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, wajib zakat dalam kurung muzaki adalah orang-orang Islam, sedangkan wajib pajak adalah semua warga negara atau orang asing. Ketiga, penerimaan zakat sudah tertentu kelompoknya, sedang yang menikmati pajak adalah semua penduduk dalam suatu negara. Keempat, sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, sedangkan sanksi tidak membayar pajak adalah hanya denda atau hukuman saja. Kelima, zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam, sedangkan pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan. Perbedaan. Itulah perbedaan zakat dan pajak. Mungkin cukup singkat dan cukup jelas, sehingga kita semua bisa dapat memahami. Dan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 3 huruf A bagian 1 menetapkan zakat bukan merupakan objek pajak, karena penerima zakat dianggap bukan merupakan pendapatan atau tambahan penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak. Kedua, sumber zakat yang didapat dikenakan pajak penghasilan adalah yang berkaitan dengan penghasilan. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat diatur dalam pasal 11 ayat 2 huruf B sampai F. Yusuf Kordawi, persamaan pajak dan zakat adalah merupakan kewajiban dalam bidang harta yang mana dikeluarkan di dalam waktu tertentu. Seperti zakat hanya boleh dikeluarkan pada saat menjelang akhir Ramadan, sedangkan pajak merupakan setiap uang kita memiliki kelebihan itu wajib dikenakan pajak dan berlaku di setiap tahun. Perbedaan yaitu mempunyai falsafah yang khusus dan berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran bagi serta kadarnya,
prinsip, tujuan, dan jaminannya. Dari materi di atas, ini ada slide tentang kesimpulan. Di sini saya menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, antara zakat dan pajak tidak mungkin menggantikan kedudukan zakat. Berarti di sini zakat dan pajak tidak bisa digantikan ataupun disamakan kedudukannya, karena jelas beda. Zakat untuk negara, sedangkan saya ulangi, zakat untuk akhirat, sedangkan pajak untuk negara. Kedua, mungkin memadukannya antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar seseorang. Yang ketiga, memerlukan kejujuran dalam mengeluarkan zakat dan membayar pajak, yang mana seharusnya kita seorang muslim dapat menyadari bahwa peran zakat itu bagi kita seperti apa. Dan membayar pajak itu sebenarnya boleh-boleh saja kita tidak membayar, dengan catatan kita memang tidak mampu. Dan di dalam Islam memang mewajibkan bagi yang tidak mampu, tidak apa-apa tidak membayar zakat, karena sudah di dalam rukun Islam, yang mana yaitu sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga atas pemaparan saya, Anda semua dapat memahami apa yang saya bicarakan dan dapat mengerti apa yang saya paparkan. Untuk itu, kepada Bapak dosen saya berterima kasih. Telah mengganggu waktu luangnya, saya minta maaf. Pada Allah SWT mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.